Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akhrajana minadh-dhulumati ila nuril Islam. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala man aulana minal fadli wal in'am. Wa ashkuruhu ala man an'ama alaina minal imani wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-kiram, amma ba'du. Summa ila hadratin Nabil Mustafa sayyidina Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ali baitihi. Wa nakhusu khususan ila walidina wa li jami'i masyayikhina wa masyayikhina. Khususan ila Syekh Nawawi Tanar al-Bantani wa usulihim wa furu'ihim wa man intasaba ilaihim. Syai'ul lillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita dapat mengkaji kembali kitab Tafsir Munir. Saya sebelumnya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya karena sudah hampir 3 minggu tidak melakukan kajian. Dikarenakan memang ya lumayan ada banyak sedikit kesibukan yang akhirnya menghambat saya untuk bisa memulai kembali pengajian ini. Tapi alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dapat memulai kembali pengajian kita. Kali ini kita akan membahas temanya berkaitan tentang puasa ya. Kebetulan nih, dalam menjelang beberapa hari lagi Ramadan ya, kebetulan banget temanya ini berkaitan dengan puasa. Jadi ini cukup menarik kalau memang jika kita bisa menuntaskan kajian tentang puasa ini. Tafsir dari ayat Al-Quran yang akan kita kaji ini yang berkaitan dengan puasa, ya mudah-mudahan itu pun juga sekaligus menjadi bekal kita untuk menghadapi bulan puasa pada tahun ini. Kali ini kita akan bahas surat Al-Baqarah, tafsirnya di ayat yang ke-183. Insya Allah sampai ayat yang ke-184, 2 ayat yang akan kita kaji pada pertemuan kita kali ini. Mari kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Insyaallah 2 ayat ini yang akan kita kaji pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan bisa kita tuntaskan 2 ayat ini ya. Mari kita mulai mengkaji kitab tafsirnya. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa fi kitabihi wa fid darini amin. Allahumma yassir lana wa la tu'asir alaina ya karim birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum minal anbiya'i alaihimus salatu wassalam wal umami min ladun Adam alaihis salam la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba diwajibkan alaikum atas kalian semua asyamu berpuasa. Kama kutiba sebagaimana kutiba diwajibkan alal ladzina min qablikum atas orang-orang yang min qablikum telah ada dari sebelum kalian. Minal anbiya'i yakni dari para nabi alaihimus salatu wassalam, wal umami dan dari umat-umat
milladun Adam alaihi salam, dari mulai sejak Nabi Adam alaihi salam. Tujuannya la'allakum tattaquna, agar kalian bertakwa. Ayat ini akan berbicara tentang kewajiban puasa. Jadi Allah mewajibkan kepada kita semua terkait tentang masalah pelaksanaan puasa, sebagaimana Allah juga dahulu pernah mewajibkan untuk berpuasa terhadap golongan-golongan manusia yang pernah ada jauh sebelum umat Nabi Muhammad itu ada. Bahkan dari beberapa para nabi alaihi wassalatu wassalam itu pun juga tidak luput daripada kewajiban berpuasa ini. Jadi dari para nabi semua yang ada jauh sebelum Nabi Muhammad itu sudah diutus, mereka pun para nabi itu juga sudah mendapatkan perintah yang sama, yakni sama-sama diperintahkan untuk berpuasa, diwajibkan untuk berpuasa. Tujuannya la'allakum tattaqun, agar kalian semua itu menjadi orang yang bertakwa. Ay tattaqunallaha bisaumikum wa tartikikum lisyahawati. Ay artinya tattaqunallaha, agar kalian bertakwa kepada Allah, bisaumikum dengan perantaraan puasa kalian, wa tarkikum lisyahawati, dan meninggalkannya kalian lisyahawati terhadap syahwat. Farrogbatu fil mat'umi wal mankuhi asyaddu minar rogbati fi ghairihima. Farrogbatu, maka adapun kecintaan, fil mat'umi, di dalam hal makanan atau sesuatu yang bisa dimakan, wal mankuhi, dan sesuatu yang bisa dinikah, yakni perempuan-perempuan yang bukan mahram, atau juga bisa bermakna al mankuh itu adalah istri-istri yang sah, sesuatu yang bisa dinikah, maksudnya dijima gitu ya. Asyaddu itu lebih berat minar rogbati fi ghairihima, daripada kecintaan fi ghairihima di selain kedua al-mat'um wal mankuh. Wal itqa'u anhuma asyakku, dan adapun menjaga diri anhuma daripada kedua hal itu semua, yaitu al-mat'um wal mankuh, asyakku itu lebih berat. Fa idza sahula alaikum, maka jika mudah alaikum atas kalian, itqa'ullahi, menjaga diri terhadap Allah atau bertakwa atau takut, bukan menjaga diri ya, maksudnya takut kepada Allah Ta'ala, bitarkihima, dengan meninggalkan al-mat'um wal mankuh, makanan, dan juga al-mankuh, istri-istri atau wanita-wanita yang ada potensi untuk bisa dinikahi. Kana itqa'ullahi bitarki ghairihima ashala wa akhofa. Karena maka adalah itqa'ullahi, takut kepada Allah, bitarki ghairihima, dengan meninggalkan dari kedua hal itu, yaitu al-mat'um wal mankuh, ashala itu lebih mudah, wa akhofa dan lebih ringan. Jadi makna la'allakum tattaqun ini yang pertama, maknanya supaya kita semua itu menjadi hamba-hamba yang bertakwa dengan cara kita berpuasa, dan juga dengan cara meninggalkan syahwat-syahwat yang berkaitan dengan al-mat'um wal mankuh, sesuatu yang bisa dimakan dan juga sesuatu yang bisa dinikah. Karena kecintaan orang, potensi orang, kecenderungan orang untuk menyenangi dua hal ini, yaitu makanan dan juga pernikahan, itu adalah dua hal kecenderungan manusia yang hampir semua orang normal itu sangat suka sekali kepada hal itu semua. Maka untuk melatih syahwat kita sesekali supaya tidak terlalu diumbar begitu saja, ya perlulah untuk dikekang. Nah, salah satu cara untuk mengekang syahwat ini adalah dengan puasa. Ya, karena memang secara fikih puasa itu adalah menjaga diri dari segala sesuatu yang membatalkan, dari mulai sejak terbit fajar hingga sampai terbenam matahari. Nah, sesuatu yang membatalkan itu ya dua, yaitu makanan atau minuman, dan juga al-mankuh, persetubuhan atau jima, bersetubuh dengan istri. Nah, ini adalah sesuatu hal yang memang selalu menjadi kesenangan hidup manusia. Tapi jika memang semua ini terus kita umbar, meskipun itu halal ya, makan itu halal, minum itu halal selama zatnya halal. Begitu juga
ya bersetubuh dengan istri pun juga bersetubuh itu halal. Tetapi jika ini tidak dibatasi, maka bisa jadi potensi liarnya manusia, karena memang nafsu itu asalnya adalah liar, maka dia perlulah sesekali untuk dikendalikan. Nah, mengendalikannya itu ya adalah dengan puasa itu. Karena ketika mudah untuk kita mengendalikan nafsu ini, yaitu nafsu senang terhadap makanan-makanan yang lezat, dan juga senang terhadap bersama-sama bercengkrama dengan istri, itu jika kita mudah untuk meninggalkan ini semua, maka bertakwa kita kepada Allah dengan cara meninggalkan hal-hal selain daripada dua hal ini itu jauh lebih mudah. Karena memang sulit untuk mengekang diri daripada untuk tidak mencintai al-mat'um wal mankuh, karena ini adalah fitrah manusia. Kemudian kita lanjut, awil makna la'allakum tattaqun, atau makna daripada lafaz la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Tarkal muhadzafati, maksudnya itu la'allakum tattaquna tarkal muhafadzati ala saumi bisababi azzumi darajatihi. Awil makna, adapun makna la'allakum tattaqun, agar kalian semua bertakwa. Tarkal muhafadzati, dengan meninggalkan al muhafadzati, kepatuhan atas puasa. Oh gini maksudnya ya. Awil makna, adapun makna la'allakum tattaquna, agar kalian tattaquna, takut kalian semua, tarkal muhafadzati ya. Tarkal muhafadzati, untuk meninggalkan ketaatan ala saumi, atas puasa, bisababi azumi darajatihi, dengan sebab agungnya derajatnya puasa. Jadi maknanya gitu ya, tadi hampir keliru. Kita ulangi lagi biar supaya tegas. Awil makna, adapun makna daripada kalimat ini la'allakum tattaqun, maknanya adalah la'allakum tattaquna tarkal muhafadzati ala saumi bisababi azumi darajatihi. La'allakum tattaquna, agar kalian itu tattaquna, bertakwa, atau ya takut kalian semua, tarkal muhafadzati, untuk meninggalkan ketaatan. Tarkal muhafadzati ala saumi, untuk meninggalkan ketaatan atas puasa, bisa babi azumi darajatihi, dengan sebab agungnya derajatnya puasa itu sendiri. Jadi makna yang kedua ini ada juga makna memang la'allakum tattaqun, memang ditujukannya agar supaya itu kita takut untuk meninggalkan ketaatan puasa itu. Jadi jangan sampai kita meninggalkan ketaatan model puasa ini, karena memang puasa ini azumi darajatihi, itu sangatlah agung derajatnya. Ayaman ma'dudatin, pada hari-hari ma'dudatin yang sudah ditentukan, atau ma'dudatin asal katanya si bilangan, yaitu maksudnya ya ma'dudatin, hari-hari yang sudah ditentukan. Ai fi ayamin muqaddaratin bi adadin ma'lumin salasina yauman wa hiya ramadhanu. Ay artinya fi ayamin muqaddaratin, pada hari-hari muqaddaratin yang sudah ditentukan, bi adadin ma'lumin, dengan bilangan yang sudah diketahui, salasina yauman, yakni 30 hari, wahia, dan adapun ayaman ma'dudat atau ayamin muqaddaratin, fi ayamin muqaddaratin Ramadan, itu adalah bulan Ramadan. Ayaman ma'dudatin, maksudnya hari-hari yang ditentukan. Jadi beberapa hari yang sudah ditentukan oleh Allah, batas dan kadar ketentuannya. Dan ini sudah ditentukan sebanyak 30 hari atau minimal 1 bulan lah. 30 hari itu kan kadang bulan itu ada yang 29 hari atau ada yang 30 hari. Intinya 1 bulan, maksimal 30 hari. Karena bulan-bulan hijriyah itu ya maksimal berusia 30 hari. Nah, maksud daripada ayaman ma'dudatin itu adalah Ramadan. Jadi yang diwajibkan untuk kita melaksanakan puasa itu hanyalah sebatas bulan Ramadan. Jadi wajib dalam konteks berpuasa pada ayat ini adalah bulan Ramadan. Faman kana minkum maridon, maka siapa saja
karena yang adalah si eman, minkum sebagian dari antara kalian maridon itu sakit, ay marodon artinya juga, atau ay maridon artinya marodon ya, ay marodon artinya sakit, yadurruhu saumu yang dapat memadaratkan hu kepadanya si eman asaumu berpuasa, walau fi asna'il yaumi sekalipun terjadi di pertengahan hari, au ala safarin atau atas safarin, melakukan perjalanan safar, ai mustaqirran ala safari qasrin artinya tetapnya seseorang ala safari qasrin atas perjalanan safar yang boleh mengqasar salat. Fa'iddatun min ayyamin ukhor, fa'iddatun min ayyamin ukhor, fa'iddatun maka ada hitungan, min ayyamin ukhoro daripada hari-hari yang lain. Ai fa'alaihi artinya maka atasnya seseorang tersebut yang mengalami kondisi sakit atau juga safar, in aftara jika dia berbuka, saumu iddatin saumu iddati ayyamil maradi was safari, saumu iddatin ada puasa hitungan di mana hari-hari ia sakit, was safari dan hitungan di mana hari-hari ia melakukan safar. Ai artinya biqadri ma aftara min ramadhana, artinya dengan kadar atau dengan tergantung kadar ma aftara hari yang ia berbuka, min ramadhana daripada bulan Ramadan, walau mufarraqan sekalipun dilakukan secara terpisah tidak berturut-turut. Maksudnya daripada faman kana minkum maridon au ala safarin, siapa saja orang yang ketika dia dalam keadaan berpuasa kemudian dia jatuh sakit, yang sakitnya itu dapat memadaratkan dia untuk melaksanakan puasa. Pokoknya sakitnya ya cukup payah lah dan juga cukup parah. Payah dalam artian memayahkan dirinya ketika dia berpuasa. Meskipun hal itu sakitnya itu baru terjadi di pertengahan siang hari, atau ketika misalkan dia sedang melakukan perjalanan safar dan dia batal, artinya dia berbuka puasa pada saat kondisi tersebut, artinya pada saat kondisi dia sakit atau pada saat kondisi dia sedang melaksanakan bepergian jauh, jika dia berbuka puasa pada hari itu, fa'iddatu min ayyamin ukhor, maka dia wajib untuk mengganti sebanyak hitungan di waktu hari-hari yang ia batal berpuasa. Walau mufarraqan, sekalipun dia menggantinya itu selama waktu yang tidak berturut-turut, artinya terpisah-pisah. Misalkan dia batal puasa sebanyak 5 hari, boleh dia kerjakan tidak langsung 5 hari berturut-turut, bisa dilakukan dengan cara dicicil. Wa an Abi Ubaidah bin al-Jarrah, wa an Abi Ubaidah bin al-Jarrah ya. Wa an Abi Ubaidah bin al-Jarrah annahu qala innallaha ta'ala lam yurakhis lakum fi fitrihi wa huwa yuridu ayyashqa 'alaikum fi qada'ihi in syi'ta fawatir wa in syi'ta fafarrik. Wa an Abi Ubaidah bin al-Jarrah, dan dari Abi Ubaidah ibnul Jarrah, annahu, ini salah seorang sahabat Nabi ya, Abu Ubaidah al-Jarrah, annahu sesungguhnya Abu Ubaidah al-Jarrah, qala ia berkata, innallaha ta'ala sesungguhnya Allah ta'ala, lam yurakhis Allah ta'ala tidak meringankan, lakum bagi kalian, fi fitrihi di dalam berbukanya kalian, maksudnya membatalkannya kalian terhadap puasa. Wahua dan Allah, ini maksudnya puasa di sini membatalkan puasa Ramadan ya. Wahua dan Allah, yuridu Allah itu menghendaki, ayyasyukko alaikum untuk memberatkan, alaikum atas kalian, fi qada'ihi di dalam mengkodoknya puasa Ramadan. In syi'ta fawatir, jika kalian mau fawatir maka silahkan berturut-turut, mengkodoknya itu silahkan berturut-turut. Wa in syi'ta fafarrik, dan jika kalian mau fafarrik maka silahkan terpisah-pisah, atau maksudnya dibayar kodok puasa itu dengan cara dicicil.
Maksud daripada perkataan Abu Ubaidah Al-Jarrah ini bahwasanya Allah itu lam yurakhis lakum fi fitrihi. Allah itu tidak ingin berkehendak untuk meringankan kalian dalam hal ketika kalian batal berpuasa, kemudian jangan langsung berpikir bahwasanya puasanya itu tidak perlu diganti. Jangan berpikir seperti itu. Karena ketika seseorang batal puasa, dia hanya mendapatkan keringanan batal puasa dalam kondisi-kondisi tertentu saja. Misalkan dalam keadaan sakit yang membuat dia payah sakitnya itu, maka Allah hanya memberikan keringanan sekedar dia boleh batal pada hari itu. Tetapi ketika sudah sehat, maka keringanan itu hilang dan tetap wajib membayar qadha di hari-hari yang lain. Ini namanya rukhsah dengan tanpa adanya pengguguran. Jadi yang namanya rukhsah di sini, rukhsah mengqadha puasa Ramadan bukan bersifatnya pengguguran kewajiban secara total bagi orang yang sakit. Tetap dia berkewajiban untuk mengganti puasanya di hari-hari yang lain. Sedangkan rukhsahnya itu hanya terjadi ketika dia sakit, boleh batal untuk berpuasa. Atau juga ketika dia sedang berada di dalam perjalanan safar yang memang di dalam perjalanannya itu kira-kira maksimal jauhnya sebatas dia diperbolehkan untuk melaksanakan sholat qashar. Dan untuk mengqadhanya ini silahkan dilaksanakan secara kontinu terus menerus. Misalkan dia batal puasa 5 hari, maka wajib dia mengqadha bayar itu boleh bukan wajib ya, boleh dilakukan mengqadha puasanya itu dengan cara dicicil atau juga fawatir dengan cara terus menerus. Jadi wa in syi'ta fawatir wa in syi'ta fafarrik. Jika kamu mau silahkan mengqadha dengan cara dicicil, jika kamu mau juga silahkan dengan cara berpuasa secara lanjut terus menerus. Jadi boleh diganti di hari-hari yang ketika dia sudah sehat atau memiliki kesenggangan waktu untuk melaksanakan atau membayar qadha puasa yang dia tinggalkan. Waruya dan diriwayatkan anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam alayya ayyamun min ramadan afayujzini an aqdiyaha mutafarriqatan. Waruya dan diriwayatkan anna rajulan sesungguhnya seorang lelaki qala telah bertanya atau di sini berkata ya, qala telah berkata si rajul lin nabi kepada nabi sallallahu alaihi wasallam, alayya ayyamun min ramadana, atasku ayamun terhadap beberapa hari min ramadana daripada bulan Ramadan. Maksudnya saya memiliki hutang beberapa hari dari bulan Ramadan. Afayujazini an aqdiyaha mutafarriqatan. Apakah dapat mencukupi untukku an aqdiyaha bahwasanya ketika aku mengqadha puasanya tersebut atau ayamin mutafarriqatan secara terpisah-pisah. Kemudian faqala lahu, kemudian Nabi bersabda atau menjawab lahu untuknya si rajul, pertanyaan si rajul ini. Ara'aita law kana 'alaika dainun faqadaitahu dirhama wa dirhamaini amma kana yujzika. Itu ya, ini jawaban Nabi. Faqala, kemudian Nabi menjawab lahu kepadanya si rajul, ara'aita, tidakkah kamu lihat atau tidakkah kamu tahu atau tidakkah kamu mengetahui laukana alaika, apakah jika adanya alaika atas kamu dainun, ada hutang, faqadaitahu, kemudian kamu mengqadhanya membayarnya ad-dirhama sebanyak satu dirham wad dirhama ini dan sebanyak 2 dirham, amma kana yujzika, apakah adanya hal tersebut, membayar hutang tersebut secara dirham ataupun 2 dirham yujzika dapat mencukupi kamu. Qala, kemudian jawab si rajul ini berkata, na'am, iya, enggih gitu ya. Kalau orang Jawa bilang enggih. Iya ya Rasul. Qala, kemudian Nabi bersabda, fallahu ahaqqu ayya'fuwa wa yasfaha.
Fallahu maka adapun Allah ahakku itu lebih berhak ayya'fuwa untuk memaafkan, wa yasfaha dan juga ya memaafkan. Jadi ini kisahnya dahulu pernah diriwayatkan bahwasanya ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi, "Alayya ayyamun min Ramadan." Saya memiliki beberapa hari tanggungan daripada puasa Ramadan. Afayujzini an aqdiyaha, apakah dapat mencukupi jika aku membayar puasa tersebut mutafarriqatan secara terpisah-pisah? Kemudian Nabi menjawab, "Ara'aita law kana 'alaika dainun faqadaitahu dirhama wad dirhamaini." Apakah kamu tidak tahu atau bagaimanakah pandangan kamu seandainya kamu punya hutang, kemudian kamu bayar hutang tersebut 1 dirham dan juga 2 dirham. Ini maksudnya dengan cara dicicil. Ammakan yujzika, apakah hutang tersebut itu dapat mencukupi kamu? Atau apakah dengan cara pembayaran kamu 1 dirham atau 2 dirham itu dapat mencukupi hutang kamu? Maka kemudian si rajul itu bertanya, "Iya ya Rasul, mencukupi." Ini jadi Rasul ini menjawab dengan gaya dengan gaya analogi ya, dengan gaya analogi. Kemudian si orang setelah dijawab, "Iya Rasul bisa mencukupi." Kemudian Rasul berkata lagi, "Ya kalau begitu Allah jauh lebih berhak untuk lebih bersikap murah hati daripada orang yang membebaskan hutang kamu dengan cara kamu membayar mencicil." Jadi ini ya Allah itu ternyata ya memang maha pemurah. Jadi boleh ketika kita sedang berpuasa di bulan Ramadan, tiba-tiba jatuh sakit, kemudian ada hutang puasa beberapa hari, ya boleh kita membayar hutang puasa tersebut ya dengan cara dicicil atau diangsur. Karena ini dianalogikan dengan ketika kita punya hutang kepada seseorang kemudian dibayar dengan cara dicicil, hal itu kan juga cukup untuk bisa dianggap sebagai orang yang sudah melunasi hutangnya jika memang cicilan tersebut itu sampai kepada batas ketentuan hutangnya. Itu maksudnya Rasul langsung menganalogikan hal tersebut. Ya kalau seandainya bisa, maksudnya hutang tadi itu bisa lunas dengan cara mencicil, maka Allah pun itu jauh lebih memiliki sifat pemurah daripada orang yang memang ridho ketika dia dibayarkan hutangnya dengan cara dicicil. Ya manusia saja bisa, maksudnya memiliki toleransi seperti itu, ya apalagi Allah yang pastinya Rahman dan Rahimnya itu melebihi daripada Rahman Rahimnya manusia lainnya. Kemudian kita lanjut tadi di mana ya? Wa an Aisyata anna Hamzata al-Aslami sa'alan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Wa an Aisyata dan dari Aisyah anna Hamzata al-Aslami sesungguhnya Hamzah al-Aslami sa'alan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal asumu, apakah aku berpuasa ala safari atas safar atau dalam keadaan aku sedang melakukan safar? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi menjawab, sum in syi'ta wa aftir in syi'ta. Sum puasalah kamu in syi'ta jika kamu mau, wa aftir dan berbukalah kamu, maksudnya enggak perlu berpuasa, in syi'ta jika kamu juga mau. Jadi ini ada seorang sahabat Nabi, yakni Hamzah al-Aslami, bertanya kepada Rasul, ya Rasul, saya sedang melakukan safar, apakah saya wajib untuk berpuasa? Kemudian Rasul menjawab, sum in syi'ta wa aftir in syi'ta. Silahkan jika kamu mau puasa silahkan, jika kamu mau berbuka, maksudnya tidak berpuasa dikarenakan kamu sedang melaksanakan safar, itu pun juga dipersilahkan. Tetapi tidak semua safar, orang sedang dalam perjalanan itu dibolehkan untuk berbuka. Ada ketentuan-ketentuan berapa jauh perjalanan safar itu yang dapat membolehkan seseorang untuk tidak berpuasa. Maka disinilah lanjutannya. Warawa Asy-Syafi'i, dan telah meriwayatkan Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i, anna Atha'a qala li Ibnu Abbasin, anna Atha'a sesungguhnya Atha
Qala libni Abbasin, dia berkata libni Abbasin kepada Ibnu Abbas. Jadi Atha ini salah seorang tabi'in ya, dia langsung bertanya kepada Ibnu Abbas yang salah seorang sahabat Nabi yang mulia. Aqsuru ila Arafata. Apakah aku mengqosor salat ila Arafata ketika aku pergi ke Arafah? Jadi ini Imam Syafi'i meriwayatkan ada sebuah keterangan daripada Atha bahwasanya Atha itu dulu pernah bertanya kepada Ibnu Abbas, apakah boleh saya melakukan qosor jika saya bepergian menuju Arafah? Jadi ini safar yang seperti apa nih yang diperbolehkan untuk berbuka puasa? Itu safar di sini maksud dengan safar orang yang sekira-kira ketika dia melakukan perjalanan jauhnya itu membolehkan dia untuk melaksanakan sholat qosor. Maka di sini kan ditanyakan, apakah saya boleh mengqosor sholat jika saya pergi ke Arafah? Faqala, kemudian berkata Ibnu Abbas, la, tidak boleh. Faqala, kemudian berkata lagi Atha, illa marridh dhahran, apakah boleh jika hingga sampai perjalanan itu menuju Marridh Dhahran? Ini juga sama nama tempat ya, ila Marridh Dhahran. Faqala, kemudian Ibnu Abbas menjawab, la, tidak boleh. Lakin uksur ila jiddata wa usfana wa ta'ifa. Uksur, kosorlah oleh kamu sholat ila jiddata, jika kalian atau jika kamu pergi ke Jeddah, tanah Jeddah ya. Wa usfana, dan juga tanah Usfan. Wa usfana ya, dan juga tanah Usfan. Wa ta'ifa, dan juga tanah Taif. Jadi menurut Atha atau menurut Imam Syafi'i menukil dari perkataannya Atha yang ketika dia bertanya kepada Ibnu Abbas bahwasanya jarak qosor sholat itu adalah ketika seseorang pergi ke wilayah Jeddah atau Usfan atau juga Taif. Nah, ini nampaknya Atha ini berada di Madinah. Jadi ketika bertanya kepada Ibnu Abbas, posisi Atha ini sedang berada di Madinah. Jadi dia bertanya, wahai Ibnu Abbas ya, wahai Ibnu Abbas, bolehkah saya mengqosor sholat jika saya berjalan dari Madinah menuju Arafah? Gak boleh. Kemudian kalau seandainya menuju Marridh Dhahran, boleh? Belum. Kemudian yang terakhir kata Ibnu Abbas langsung dijelaskan, silahkan kamu mengqosor sholat jika kamu sudah berjalan menuju Jeddah dan juga Usfan dan juga menuju Taif. Orang zaman dulu itu nggak punya hitungan kilometer, tapi hitungannya dengan hitungan standar ya, hitungan orang-orang zaman dulu. Jadi ya hitungannya itu dari wilayah jarak, langsung dari satu kota disebut kotanya. Nah kemudian qala Malikun, berkata Imam Malik, baina Makkah wa Jiddata, di antara Makkah dan Jeddah, wa Usfana, dan juga Usfan. Oh ini Makkah nih tadi. Tadi saya nggak tahu nih, saya coba klarifikasi ulang apakah Atha ini sedang berada di Madinah atau sedang berada di Makkah. Tadi saya klarifikasi ulang ya, takutnya khawatir salah. Nanti silahkan di cross check masing-masing. Saya tarik kembali omongan saya, takut saya salah karena ini berkaitan dengan masalah hukum ya. Menurut pendapat Imam Malik, baina Makkah wa Jiddata wa Usfana, di antara kota Makkah wa Jiddata dan juga Jeddah wa Usfana dan juga Usfan, arba'atu burudin, itu ada jarak 4 burud. Jadi kalau menurut Imam Malik, Makkah dan Jeddah itu adalah perjalanan yang sudah mencapai batas wilayah perjalanan jauh sejauh 4 burud. Nah hitungan 4 burud jika kita konversikan dengan hitungan yang sekarang, kalau dalam kitabnya apa itu Wahbah Az-Zuhaili ya, dalam Wahbah Az-Zuhaili itu justru dikatakan 4 burud itu kira-kira sekitar 89 km. 89 km itu sudah bisa melaksanakan qosor sholat ya. Jadi ketika ada seseorang yang melaksanakan perjalanan jauhnya dari wilayah Makkah dan Jeddah, itu sudah diperbolehkan untuk melaksanakan sholat qosor. Artinya boleh melaksanakan sholat qosor berarti ya kira-kira itu sudah mencapai istilah jauhnya perjalanan 4 burud.
Nah, 4 burud dikonversi oleh Wahbah Az-Zuhaili di dalam Fiqhul Islam wa Adillatuhu itu kira-kira sekitar 89 km. Atau kalau dalam hitungan yang lebih presisi 88,704 km. Nah, ini jika digenapkan dibulatkan kira-kira 89 km. Ada juga ulama yang berpendapat konversinya itu bukan 89 km tapi 90 km. Ini mungkin saja lebih wujud kepada kehati-hatian ya. Lebih wujud kehati-hatian jika ada yang berpegang pendapat 90 km. Tapi ala kulli hal ini memang masalah jarak ini memang sesuatu hal yang sulit untuk akurasinya itu sulit, tapi ya setidaknya bisa jadi mendekati kebenaran. Ya jarak 4 burud itu ya kira-kira sekitar 89 sampai 90 km. Kemudian kita lanjutkan wa 'alal ladzina yutiqunahu ay wa 'alal mutikina lisyami in aftaru fidyatun ta'amu miskin. Wa 'alal ladzina yutiqunahu dan atas orang yang yutikunahu ia mampu untuk berpuasa. Ay wa 'alal mutikina lisyami dan artinya dan atas orang yang mampu lisyami untuk berpuasa in aftaru jika mereka berbuka fidyatun ada fidyah ta'amu miskin yaitu memberi makan miskin memberi makan orang miskin ya. Fidyatun ta'amu miskin memberi makan daripada orang-orang miskin. Fidyah itu artinya ta'amu miskinin memberi makan orang-orang miskin. Ai qadra ma ya'kuluhu fi yaumin artinya memberi makan kepada orang miskin itu qadra sekedar ma ya'kuluhu sesuatu yang dapat ia makan fi yaumin di satu hari wahwa muddun wahwa dan adapun ia fidyah ukuran fidyah atau ukuran qadra ma ya'kuluhu fi yaumin muddun itu sekitar 1 mud min ghalibi kuti baladihi dari makanan dari kebiasaan makanan pokok baladihi di negeri tersebut. Nah, ketika ada orang yang mampu untuk berpuasa tetapi dia membatalkan puasa tersebut atau dia tidak berpuasa, artinya dia berbuka, maka dia harus membayar fidyah. Nah, fidyah itu adalah memberi makan fakir miskin. Seberat kira-kira orang miskin itu bisa makan yang dapat makanannya yang mengenyangkan untuk dia selama 1 hari. Nah, kira-kira kadar orang bisa kenyang makan selama 1 hari itu adalah dia makan seberat 1 mud. Nah, 1 mud ini juga sulit juga ya ketika kita mengkonversi. Ada yang mengatakan itu sekitar ya pokoknya kurang dari 1 liter, kurang sedikit dari 1 liter. Jadi kalau sudah 1 liter itu udah hitungan lebih, tapi itu lebih baik ya daripada kurang. Memang ada beberapa ulama yang mencoba mengkonversi hitungan mud yang biasa digunakan di dalam istilah kitab-kitab fikih klasik. Ada yang sampai menggunakan sekitar 700 ons atau 800 ons. Bukan ons ya, tapi gram, salah penyebutan saya. Jadi ada juga yang mengkonversi 1 mud itu kira-kira sekitar 700 gram atau 800 gram. Intinya sih supaya lebih memudahkannya ya 1 liter kurang sedikit, 1 liter kurang sedikit. Atau ada juga yang menggunakan istilah 3/4 liter. Memang agak rumit sih menghitung seperti ini, agak rumit. Karena memang ini masalah penggunaan istilah ya. Dahulu sih orang Arab menyebutnya istilah mud. Jadi kalau kita itu kan satuan takaran itu ya dengan 1 liter, 2 liter, 3 liter. Maka dari itu memang agak sedikit rumit ketika kita mengkonversi istilah 1 mud itu. Jika dikonversi dengan ukuran sekarang kira-kira berapa liter beras itu. Nah, pokoknya intinya sih ya 1 liter kurang sedikit lah.
Jadi 1 mud itu seliter kurang sedikit, atau 3/4 liter. Atau kalau pengen benar-benar adil menghitungnya, ya kira-kira sekitar 800 gram, 700 atau 800 gram. Nah itu udah harus dari makanan pokok yang berlaku di negaranya, di wilayahnya, di kampungnya. Ya kalau seandainya makanan pokok yang berlakunya itu adalah beras, ya beras. Jika yang berlaku makanan pokok di satu negara itu ya jagung, ya harus diberikan jagung juga. Jadi minimal makanan pokok yang memang menjadi makanan kebiasaan yang dimakan oleh rakyat setempat, oleh masyarakat setempat. Wa qara'a Nafi'un wa Ibnu Amirin bi idhafati fidyatin wa jam'i masakina. Wa qara'a, dan membaca Nafi'un Imam Nafi, wa Ibnu Amirin dan Ibnu Amir, bi idhafati fidyatin dengan idhafah fidyatin, wa jam'i masakin dan juga jamak lafad masakin. Jadi ada yang membaca fidyatu ta'ami masakina. Jadi itu menurut qiraatnya Imam Nafi dan juga Ibnu Amir. Ya, kalau qiraat yang lainnya bacanya seperti biasa, fidyatun ta'amu masakin. Fidyatun ta'amu miskin. Ya. Kalau qiraatnya Imam Nafi dan Ibnu Amir itu dengan bacaan fidyatu ta'ami masakina. Qala Ibnu Umarin, berkata Ibnu Umar, wasalamatu binul Aqwa'i, dan juga Salamah ibnul Aqwa, wa ghairuhuma, dan juga selainnya daripada dua orang ini tadi, inna hadhil ayah, sesungguhnya ayat ini mansukhatun, itu sudah dinasakh ketentuannya. Wadzalika, dan adapun hal yang demikian itu, annahum kanu fi sadril islami, annahum sesungguhnya mereka, kanu dahulu mereka orang-orang muslim, fi sadril islami pada permulaan Islam, mukhayyarina itu orang-orang yang diberikan hak pilih, baina siyami di antara puasa, wal fidyati dan fidyah, wa innama, dan hanya saja, khayyarahumullahu ta'ala bainahuma, khayyarahumullahu, Allah memberikan pilihan bainahuma di antaranya siam dan juga fidyah, puasa dan juga membayar fidyah, li'annahum, karena sesungguhnya mereka semua orang-orang muslimin atau orang-orang mukminin, kanu lam yata'awwadu asyama, kanu dahulu mereka, lam yata'awwadu tidaklah mereka terbiasa asyama untuk berpuasa, fastadda alaihim, maka memberatkan puasa itu, alaihim atas mereka orang-orang mukminin, farakhasallahu lahum, kemudian Allah memberikan keringanan lahum untuk mereka, fil iftari, di dalam berbuka. Makna daripada ini dahulu ada yang mengatakan arti daripada wa alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, itu yang maknanya bagi orang yang memiliki kemampuan untuk berpuasa tapi dia nggak pengen puasa, maka dia wajib untuk membayarkan fidyah. Ini ini ayatnya sudah dimansuh, sudah dinasah ketentuannya, karena memang secara bahasanya ini bermakna buat orang yang memiliki kemampuan untuk berpuasa, boleh dia tidak berpuasa tapi dia wajib bayar fidyah. Ini ketentuannya sudah dinasah oleh Allah. Atau menurut para ulama ayat ini sudah dinasah ketentuan hukumnya. Dan kenapa Allah di sini memberikan hak pilih? Karena memang dahulu pada awal-awal permulaan Islam, orang-orang yang baru pertama masuk Islam itu belum terbiasa untuk melaksanakan puasa, sehingga puasa ini sesuatu hal yang memberatkan untuk mereka. Maka di awal-awal Islam Allah itu mempersilahkan bagi orang yang ingin berpuasa, silahkan berpuasa. Tapi bagi orang yang tidak ingin berpuasa padahal dia mampu, maka wajib untuk membayar fidyah. Tetapi
Hal ini ketentuannya sudah dinasakh oleh oleh ayat yang lain. Dan ini pendapatnya Ibnu Umar dan juga Salamah Ibnul Aqwa. Jadi menurut Salam Ibnul Aqwa ayat ini sudah dinasakh. Tapi kalau seandainya kita baca di dalam terjemahan Al-Qur'an yang sekarang, itu semua mengartikan wa 'alal ladzina yutiqunahu, justru diartikan bukan atas orang yang mampu untuk berpuasa, tetapi diartikannya di sini adalah jika ada orang yang merasa berat untuk menjalankan puasa. Karena memang di sini ada pendapat yang lain. Kita teruskan biar supaya kita tahu mana tadi itu. Wakila, dan satu pendapat, inna hadhil ayata, sesungguhnya ayat ini nazalat fi haqqi syaikhil harami. Nah ini ya, nazalat itu turun, ayat ini turun fi haqqi syaikhil harami, di dalam haknya orang tua al-harami yang renta, yang sudah renta. Wal makna, dan adapun maknanya, wa 'alal ladzina yuqaddiruna 'ala shaumi ma'al masyaqqati fidyatun. Wa 'alal ladzina, dan atas orang-orang yang yuqaddiruna, mereka mampu, 'ala shaumi, untuk berpuasa, ma'al masyaqqati, tapi disertai kepayahan. Jika dia melaksanakan puasa disertai kepayahan, fidyatun, ada fidyah. Jadi maksudnya ayat ini pun juga menurut pendapat yang lain bermakna bukan bermakna wa 'alal ladzina yutiqunahu, maknanya bukan orang-orang yang kuat untuk berpuasa kemudian dia boleh berbuka, atau dia jika ingin berbuka maka boleh berbuka tapi harus dengan bayar fidyah. Ternyata ada pendapat yang lain. Menurut pendapat yang lain, ayat ini menjelaskan khusus ketentuannya untuk orang-orang tua yang sudah renta, yang mereka meskipun mampu untuk berpuasa tetapi mereka pastinya akan memiliki kepayahan ketika mereka berpuasa. Kuat sih kuat, misalkan orang tua renta untuk diajak berpuasa mungkin kuat, tetapi kuatnya mereka itu disertai kepayahan, disertai rasa masyakoh, berat. Bisa jadi ketika dia puasa mungkin dengan begitu letihnya, dengan begitu luar biasa menahan laparnya, ini kan payah untuk orang-orang yang tua renta itu. Kalau orang yang masih memiliki fisik yang kuat diajak berpuasa sih ya mungkin gak ada masalah. Tapi bagi orang yang sudah tua renta, ketika dia diajak berpuasa dan dia paksakan untuk berpuasa hingga sampai waktu sore berbuka, bisa jadi akan ada kekhawatiran yang menimpa dirinya. Maka boleh menurut pendapat yang terakhir ini, orang yang sudah tua renta yang dia mampu untuk berpuasa tetapi ada kepayahan jika dia berpuasa, boleh mengganti dengan membayar fidyah. Maka di dalam terjemahan yang ada di dalam terjemahan Al-Qur'an yang biasa kita baca, itu 'alal ladzina yutiqunahu dimaknai bagi orang-orang yang merasa berat menjalankan puasa. Jadi sepertinya ini saya melihat terjemahan Al-Qur'an yang beredar kebanyakan itu yang menggunakan pendapat yang kedua ini. Jadi pendapat yang kedua kayaknya lebih aman jika memang untuk kita pegang, karena pendapat kedua ini lebih ditujukan kepada orang-orang tua renta yang mereka merasa berat ketika mereka berpuasa. Mungkin mampu tetapi itu dimampu-mampukan untuk mereka, yang boleh jadi ada kepayahan di situ. Padahal Allah ya kita tahu sifat Rahman dan Rahimnya itu ya tidak ingin memberatkan semua hambanya. Boleh orang tua renta tidak berpuasa tapi dia wajib membayar fidyah. Wa antasumu, faman tatawwa khairan gitu ya. Faman tatawwa khairan, maka siapa saja tatawwa yang berbuat sukarela, tatawwa yang berbuat sukarela mengerjakan puasa, tatawwa khairan, orang yang sukarela berbuat khairan akan kebaikan, fahuwa, maka ka'anzada ya, seperti dia menambahi fil fidyati di dalam fidyah alal qadril wajibi, atas kadar al wajibi yang wajib,
Au shoma ma'a ikhrajil fidyati, atau dia berpuasa ma'a ikhrajil fidyati disertai dengan mengeluarkan fidyah. Fahuwa, maka adapun kebaikan tersebut, kebaikan sukarela tersebut, artinya at-tatawu'u, kebaikan sukarela, maksudnya yang dikerjakan secara sukarela, khairul lahu, itu adalah khairul lahu, itu lebih baik atau itu baik lahu untuknya si orang yang melakukan tatawwa khairan bisawabi, dengan sebab dia akan diberikan ganjaran. Maksudnya jika ada orang yang sukarela mengerjakan suatu kebaikan, artinya dia melebihkan kebaikan itu dari sesuatu yang memang diwajibkan untuknya. Seperti dia melebihkan pembayaran fidyah yang memang batas kewajibannya itu 1 mud, dia lebihkan, maka itu adalah perbuatan sukarela yang pastinya akan mendapatkan ganjaran kebaikan. Jadi fahuwa khairul lahu, maka kebaikan yang dilebihkan itu ya adalah kebaikan untuk dia nanti. Atau dia ausama ma'i ikhrajil fidyati, atau dia berpuasa disertai tetap membayar fidyah juga, artinya dia puasa juga sebagai kewajibannya, kemudian dibayar fidyah sebagai kelebihan kebaikan untuk dia, sebagai kebaikan yang dilakukan secara sukarela, maka itu adalah jauh lebih baik jika dia mengerjakan hal itu. Ini bagi orang yang mau, faman tatawwa khairan, jadi bagi orang yang mau ingin melakukan kebaikan yang lebih baik dari sesuatu yang memang diwajibkan, dia lebihkan ibadahnya itu di atas batas kewajibannya, maka itu adalah khairul lahu, kebaikan untuk dia. Wa antasumu, dan bahwa kalian berpuasa, ayyuhal murakhisuna lakum fil iftari, wahai orang-orang yang diberikan atau ayyuhal murakhasun, ya, ayyuhal murakhasun, wahai orang-orang yang diberikan rukhsah, keringanan, lakum, bagi kalian semua, fil iftari, di dalam berbuka, minal mardo, yakni dari orang yang sakit, wal musafirin, dan dari orang-orang yang musafir, walladzina yaqdiruna 'ala shaumi ma'al masyaqqati, dan orang-orang yang mereka mampu 'ala shaumi, untuk berpuasa, ma'al masyaqqati, tapi disertai dengan kepayahan, khairul lakum, maka berpuasa itu adalah baik untuk kalian, in kuntum ta'lamuna, jika adanya kalian semua, ta'lamuna, kalian mengetahui, ma fis shaumi, apa yang terdapat di dalam puasa, minal fadilati, yakni daripada fadilah, keutamaan, wa minal ma'anil muwarrisati, dan daripada makna sifat-sifat, ya, daripada sifat-sifat al-muwarrisatil littaqwa, yang mewariskan littaqwa, kepada takwa, wa bara'atiz zimmati, dan pembebasan tanggungan, fa innal ibadata, maka sesungguhnya penghambaan diri, kullama kanat asyaqqa kanat aksara sawaban, kullama, manakala, kanat, adanya ibadah itu, asyaqqa, atau asyaqqa itu lebih berat, kanat aksara sawaban, maka adalah ibadah itu menjadi memiliki kelebihan ganjaran atau lebih banyak dari segi ganjarannya. Jadi kalau seandainya kalian berpuasa, tetap memilih berpuasa, di samping kalian itu adalah termasuk ke dalam golongan orang-orang yang memang diberikan rukhsah, keringanan untuk tidak berpuasa, maka boleh untuk kalian, jika ingin kalian tetap berpuasa, itu adalah lebih baik untuk kalian. Maksudnya meskipun kita bepergian, misalkan dalam keadaan safar kemudian kalian juga misalkan ada seseorang yang juga dalam keadaan sakit, tapi dia tetap lebih memilih untuk berpuasa, dan dalam keadaan yang memang dia diberikan keringanan untuk tidak berpuasa, dan dia berpuasa, maka itu nanti akan mendapatkan ganjaran yang jauh lebih baik daripada dia mengambil rukhsah gitu. Tapi ini dengan catatan jika memang tidak sampai kepada tingkat mengkhawatirkan tubuh secara ekstrim.
Jadi kalau seandainya rukhsah ini, misalkan orang ini dalam keadaan sakit, ya sebenarnya sih dia sudah diperbolehkan untuk berbuka. Jika melihat kondisi sakitnya itu, ya sebenarnya orang ini sudah layak untuk mengambil rukhsah. Tetapi dia memilih tidak mengambil rukhsah misalkan, dan dia lebih memilih untuk tetap berpuasa, maka itu adalah sesuatu yang jauh lebih baik. Tetapi dengan catatan selama tidak mengkhawatirkan kondisi tubuhnya menjadi lebih parah. Kalau seandainya menjadi lebih parah, dikhawatirkan menjadi lebih parah penyakitnya, maka lebih baik ambil rukhsahnya. Jangan dipaksakan diri itu, karena biar bagaimanapun diri sendiri itu memiliki hak untuk ya diajak beristirahat atau diajak untuk bisa sembuh. Itu ya. Karena memang di sini kata Syekh Nawawi Tanara, kullama kanat asyaqqa kanat aktsara sawaban. Jadi manakala ibadah itu dirasa lebih meletihkan, lebih memberatkan, maka boleh jadi ibadah yang dilakukan pada saat diri sedang kesulitan, kepayahan, keletihan, maka akan lebih banyak ganjaran pahalanya. Mungkin ini saja yang bisa dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat baik bagi diri saya sendiri umumnya, khususnya, dan juga bagi para pendengar sekalian. Semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri, wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.